Great, right. Welcome back in this Andre Sabat channel. My quality time. Selamat pagi. Tema hari ini adalah Hear many words, but life remain the same. Banyak dengar firman, tetapi hidup tetap sama. Ya, janji Tuhan itu nyata, tapi jangan jadikan iman itu sekedar rutinitas ya. Ketika kekristenan terjebak rutinitas dan bukan pertobatan. Ya, rajin ibadah, rajin podcast rohani, tapi karakter tidak berubah. Firman di telinga, ketaatan itu di mana? Sudah lama di gereja, tapi masih jalan di tempat. Ya. Tuhan masih bicara, tapi kita masih tidak bergerak. Firman itu banyak, tapi hidupnya sama. Rajin ibadah, tapi tidak berubah. Dengar firman tidak berarti taat ya. Kristen rutinitas bukan bertumbuh. Jadi stop jadi Kristen yang biasa-biasa. Teman-teman yang terkasih, hari ini mari kita jujur ya. Saya hari ini tidak mau cari subscriber, tidak cari follower, tidak cari tepuk tangan, tidak cari panggung. Ya memang tidak enak hari ini firmannya ya, sharingnya pedas ya. Kita mau jujur ya, mari kita jujur, bukan jujur pada orang lain dulu ya, tapi jujurlah pada diri kita sendiri ya. Kita percaya firman Tuhan, atau kita hanya biasa ya, atau kita terbiasa mendengar firman Tuhan. Kita berkata saya yakin karena Alkitab itu berkata demikian. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh-sungguh digerakkan oleh firman itu, atau hanya digerakkan oleh jadwal ibadah, ya, jadwal ibadah, kalender gereja, dan rutinitas rohani. Mari kita buka Ulangan ya, Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ini bukan janji yang sembarangan, ya enggak? Tuhan berkata kepada umat Israel, kalau engkau taat, kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam perintahku, aku akan membuat engkau terpuji, ternama, terhormat. Bukan supaya Israel itu sombong, bukan supaya Israel itu pamer rohaninya, tapi supaya dunia itu melihat Allah Israel itu nyata. Sekarang mari kita jujur lagi ya, banyak orang Kristen yang ingin hidup diberkati, ya, tapi tidak mau hidup dikoreksi. Ingin naik tapi tidak mau tunduk, tidak mau diproses. Ya, ingin Tuhan membela tapi masih memelihara dosa rahasia. Ingin disebut umat pilihan tapi tidak mau hidup sebagai umat yang kudus, tidak mau menjaga kekudusan. Pedas ya kalimat ini ya. Ya, memang karena firman Tuhan memang tidak dibuat untuk meninabobokan, melainkan membangunkan. Mari kita tengok sejarah Israel ya. Israel itu bukan bangsa besar di awal. Mereka adalah budak di Mesir. Mereka nggak punya senjata, nggak punya kekuatan politik. Tapi Tuhan angkat mereka. Ya, tapi Tuhan angkat mereka. 40 tahun di padang gurun di bawah Musa, masuk tanah perjanjian bersama siapa? Yosua. Musa nggak masuk. Menaklukkan banyak bangsa-bangsa yang besar.
Lanjut ke zaman Saul. Daud, Salomo, zaman kejayaan ketika mereka berjalan bersama Tuhan. Tapi begitu mereka berpaling menyembah berhala, mengandalkan kekuatan sendiri, kerajaannya pecah. Dibuang ke Babel selama berapa? 1 tahun? No. Selama 70 tahun. Pada sejarah catat dengan sangat jujur. Taat Tuhan yang bela. Ya enggak? Memberontak itu runtuh. Tidak ada jalan tengah. Tuhan tidak bisa diperalat oleh ritual-ritual. Sekarang mari kita refleksi ke zaman modern, zaman now. Bangsa Israel tetap kecil secara jumlah. Namun pengaruhnya luar biasa besar ya. Ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, medis. Tahukah Anda? Dari seluruh bangsa di dunia ini, proporsi penerima hadiah Nobel Prize ya, dari orang Yahudi itu sangat besar. Bukan kebetulan ya, Alkitab sudah berkata ribuan tahun sebelumnya, aku akan mengangkat engkau menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Tuhan bukan hanya berbicara secara rohani, dia berbicara nyata dalam sejarah. Sekarang pertanyaannya, bukan lagi tentang Israel. Ya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita saat ini? Orang Kristen masa kini, zaman now, rajin kebagian, ikut komsel, ikut pelayanan, tapi masih suka kompromi dengan dosa, masih gampang marah, masih licik dalam bisnis, masih hidup ganda, standar ganda, masih tidak mau diatur Tuhan. Kita menyanyi, ku mau setia. Ya, tapi begitu firman menyentuh dompet, ego, gengsi, dan ambisi, kita bilang apa? Kita bilang, Tuhan, yang itu jangan dulu. Mari saya bicara terus terang ya. Banyak orang Kristen hari ini tidak kekurangan firman. Mereka kelebihan firman, tapi kekurangan ketaatan. Khotbah ratusan kali. Podcast rohani hampir tiap hari. Ayat hafal, tapi karakter, integritas, takut akan Tuhan, nah itu yang mahal. Janji Tuhan bukan otomatis. Ulangan jelas kata Abid, kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan, ada kata-kata jikalau ya, itu syarat. Tuhan itu setia, tapi dia tidak bisa dipermainkan. Kekristenan bukan jimat, bukan keberuntungan, bukan asal bawa Alkitab, bukan asal status rohani di WhatsApp. Kekristenan adalah hidup yang ditundukkan setiap hari kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin kita tidak dipanggil jadi bangsa seperti Israel. Tapi kita dipanggil jadi terang dunia, jadi garam dunia. Surat Kristus yang terbuka. Ketika hidup kita taat, Tuhan bisa memuliakan hidup kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kesaksian. Bukan supaya nama kita besar, bukan ya. Tapi supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi hari ini saya mau tanya dengan lembut ya. Apakah iman kita masih menyala atau hanya menyisakan asap atau kebiasaan? Apakah kita sungguh berjalan dengan Tuhan atau hanya berjalan ke gereja? Apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, atau dipimpin oleh kenyamanan hidup kita? Sejarah Israel berkata, sejarah Israel bersaksi, Tuhan tidak berubah. Yang sering berubah adalah umatnya. Kalau dulu Tuhan setia, hari ini
Hari ini pun dia tetap setia. Kalau dulu Tuhan mengangkat orang yang taat, hari ini pun dia masih mencari hati yang mau tunduk. Mari kita berhenti jadi Kristen yang rutinitas. Mari jadi Kristen yang lapar akan kebenaran. Mari jadi Kristen yang berani bertobat. Mari jadi Kristen yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Karena janjinya masih berlaku sampai sekarang. Terpuji, ternama, terhormat, bukan menurut standar dunia, tapi menurut standar surga. Teman-teman, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang mau taat. Hari ini bukan soal seberapa lama kita jadi orang Kristen, tapi seberapa dalam kita sungguh berjalan dengan Kristus. Ya teman-teman, di pesan moralnya, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang sering bermasalah bukan janjinya, melainkan ketaatan kita. Israel menjadi besar bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kecerdikan politik, tapi karena tangan Tuhan yang menyertai mereka ketika mereka hidup taat. Hari ini Tuhan tidak menilai seberapa sering kita hadir di gereja, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita membiarkan firman-Nya mengubah cara kita hidup. Iman sejarah, iman sejati bukan diukur dari rutinitas rohani, melainkan dari pertobatan yang terus-menerus dan ketaatan yang konsisten. Nah, itu perlu komitmen. Ya, jadi closing statement-nya teman-teman, Tuhan tidak mencari orang Kristen yang sekedar rajin. Dia mencari murid, bukan yang hanya tahu firman, tapi yang mau hidup seturut dengan firman. Bukan yang hanya menyebut nama Tuhan, tapi yang berani menyangkal diri. Kalau hari ini Roh Kudus menegur Anda, jangan keraskan hatimu. Karena di balik tegurannya ada masa depan yang dia sedang siapkan. Jadi pertanyaannya ya, tolong jawab jujur dan renungkan. 1, dalam area apa dalam hidup Anda saat ini Tuhan sedang menegur, tapi Anda masih menunda untuk taat? 2, apakah iman Anda hari ini lebih hidup dibanding 5 tahun yang lalu? Atau justru sudah berubah menjadi rutinitas rohani? Tolong jawab jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Teman-teman, God is not interested in religious activity without obedient heart. Tuhan tidak tertarik pada aktivitas keagamaan tanpa hati yang taat. True faith is proven not by what we say in church, but by how we live when no one is watching. Iman sejati dibuktikan bukan lewat apa yang kita katakan di gereja, tapi lewat bagaimana kita hidup saat tidak ada yang melihat. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka. Ampuni kami bila selama ini kami lebih setia kepada rutinitas daripada kepada kehendak. Lembutkan hati kami, tajamkan kepekaan kami, dan ajari kami hidup dalam ketaatan yang sejati. Biarlah hidup kami bukan hanya memuliakan-Mu dengan kata-kata, tapi dengan cara hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang berkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa saksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.